Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabatku semua sekalian, para sedulur, saya doakan semoga selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, semoga senantiasa diberikan umur yang panjang, semoga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga selalu senantiasa dalam keadaan sehat selalu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para sahabatku, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas ya sebuah fenomena yang menarik yang pada saat sekarang ini sedang viral, yaitu ada makanan tradisional, yaitu klepon. Makanan tradisional yang bernama klepon ini mendadak menjadi viral. Kenapa bisa demikian? Karena ternyata ada postingan dari salah seorang yang mengatakan bahwa klepon ini itu adalah makanan yang tidak islami. Ada postingan yang mendadak menjadi viral dan menjadi bahan perbincangan ya, itu adalah postingan dari Abu Ihwan Aziz. Awalnya konon itu dari postingan Abu Ihwan Aziz yang mengatakan bahwa kue klepon itu tidak islami. Yuk kita tinggalkan jajanan yang tidak islami dengan cara membeli jajanan islami, aneka kurma yang tersedia di toko syariah kami. Itu postingan dari Abu Ihwan Aziz. Cuman yang menjadi viral, yang menurut saya itu sangat disayangkan, itu karena postingan ini digoreng oleh banyak orang. Entah wallahu alam bisawab, apakah ini ada unsur rekayasa. Setahu saya yang namanya Islam itu tidak sedemikian gitu. Bahkan konon mengaitkan ya, karena mungkin postingan ini akhirnya digoreng sehingga menyudutkan Islam, yang mengatakan bahwa mereka ini Islamophobia, para Islamophobia itu mereka cenderung mendiskreditkan, menyudutkan Islam secara global. Kan aneh. Kenapa bisa aneh? Ini adalah postingan dari salah seorang yang bernama Abu Ihwan Aziz. Jika memang betul ini tidak ada unsur rekayasa, lantas kenapa yang menjadi korban, kenapa yang menjadi diskreditkan itu adalah Islam secara global? Ini adalah hal yang aneh. Justru kalau menurut saya jadi bersuuzon ya. Mungkin bersuuzon itu tidak baik, tetapi ada baiknya juga kita harus bersuuzon. Ini bisa jadi adalah teori konspirasi, atau ada orang-orang yang memang sengaja untuk mendiskreditkan atau menyebutkan Islam dengan cara menggoreng postingan-postingan seperti ini, seolah-olah Abu Ihwan Aziz ini mengatasnamakan Islam secara global. Padahal kan nggak demikian. Bahkan juga dikatakan bahwa klepon ini itu kan warnanya hijau nih. Klepon itu warna hijau, kemudian di atasnya itu dikasih kelapa yang warna putih. Hijau ini melambangkan, konon itu bagi para penggoreng ini, itu klepon ini warna hijau itu melambangkan itu pohon Natal ya, pohon Natal. Kemudian warna putih itu melambangkan salju, dan ini identiknya dengan agama K titik. Saya rasa ini bukan teka-teki silang ya. Ada hal yang memang sebetulnya orang itu kalau untuk menilai sesuatu, contoh kita menilai sebuah warna apa yang kita nilai? Misalkan warna hijau, seperti kue klepon ini warna hijau dan putih, kombinasi warna hijau dan putih. Kalau kita merujuk pada Islami, ya kan, sebetulnya warna hijau ini itu adalah warna dari Islam sendiri. Dalam surat Ar-Rahman diterangkan bahwa warna surga itu terdiri dari dua surga yang berwarna hijau tua. Ya, warnanya seperti warna klepon ini, warna hijau itu sebagai warna surga. Jadi hijau ini warna Islami kan. Putih, kita semua tahu putih itu adalah suci, putih itu adalah spiritual. Aura putih itu adalah aura yang selalu senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, aura spiritual. Jadi kalau kita berhusnuzon atau kalau kita melihat dari sisi baik, maka sebetulnya penilaian dari klepon ini itu tidak seburuk apa yang dinilai oleh orang-orang yang salah menilai gitu kan. Kalau kita berpikirannya baik, maka klepon ini juga bisa masuk kepada makanan yang Islami. Kenapa? Karena simbol-simbol klepon ini, simbol-simbol warna hijau itu adalah simbol-simbol yang
simbol-simbol yang memang diajarkan oleh umat Islam dalam Al-Quran surat Ar-Rahman itu adalah warna surga, warna hijau, kemudian putih suci, ya kan? Ini bisa jadi ada semacam penyudutan orang-orang yang Islamfobia, orang-orang yang memang ingin mendiskreditkan Islam secara global sehingga menggoreng hal tersebut seolah-olah Islam itu sedemikian sempitnya, padahal tidak seperti itu para sahabatku. Tidak tahu yang namanya klepon itu tidak Islam itu dari mana ya? Ya memang betul mungkin ini tidak Islami, tetapi Islam itu tidak melarang orang untuk makan klepon. Klepon itu sejarahnya itu kalau tidak salah itu dari abad ke-10 sudah ada itu klepon. Wali Songo di abad ke-14, sementara makanan khas tradisional orang Jawa yaitu klepon itu sudah ada sejak abad ke-10. Berarti bisa jadi pada saat Islam masuk ke Nusantara, pada saat Islam disebarkan oleh Wali Songo, itu mereka juga sudah ada klepon. Bisa jadi para wali-waliullah pada zaman itu juga makan klepon. Dan mereka tidak mempermasalahkan masalah salju, masalah pohon Natal dan lain sebagainya. Jadi kita sebagai umat Islam itu jangan mudah terprovokasi oleh hal-hal penggiringan opini seperti ini. Kenapa? Karena Islam itu tidak sesempit apa yang dikatakan oleh mereka, apa yang dikatakan oleh akun yang menamakan Abu Ihwan Ajiz. Mungkin namanya Islami, mungkin juga itu adalah akun yang memang sudah disetting, wallahu a'lam bishawab, atau mungkin itu akun yang benar-benar yang bernama Abu Ihwan Ajiz. Mestinya yang didiskreditkan atau yang diprotes atau misalkan keberatan dengan statement tersebut itu jangan kepada Islam secara global, jangan kepada Islam yang secara globalnya, tetapi harus kepada yang membuat statementnya, yaitu Abu Ihwan Ajiz. Misalkan kita bikin komentar di situ, saya tidak sependapat dengan pendapat Abu Ihwan Ajiz. Jadi Abu Ihwan Ajiz yang kita munculkan atau postingan orang yang memposting tersebut, bukan Islam secara global. Karena Islam itu tidak sesempit apa yang mereka kira. Jadi Islam itu masuk ke Nusantara yang dibawa oleh waliullah, para wali songo, itu melalui pendekatan ranah kearifan budaya lokal. Islam itu sangat fleksibel sekali. Islam itu tidak pernah memberatkan orang, tidak pernah memberatkan umatnya untuk beribadah. Bahkan Islam itu juga bisa memberikan kedamaian gitu loh kepada kita semua. Islam itu yang tadinya sempit itu bisa menjadi luas. Jadi yang membuat sempit itu bukan Islamnya, tetapi pemikiran orang-orang yang memang mengatasnamakan dirinya sebagai Islam, atau mungkin digoreng oleh orang-orang yang memang tidak suka terhadap Islam atau Islamfobia. Wallahu a'lam bishawab. Para sahabatku, dengan fenomena viralnya klepon yang dikatakan adalah kue atau makanan yang tidak Islami, itu hendaklah kita sebagai umat Islam itu harus mensikapinya itu dengan bijak. Jangan mudah terprovokasi, dan juga kita juga jangan mudah menjustifikasi sesuatu. Jadi seolah-olah menganggap bahwa Islam itu terlalu sempit. Tidak demikian. Kalau kita keberatan dengan statement tersebut, maka tolong saya mohon jangan mengatasnamakan Islam secara global. Yang berkata demikian misalkan Abu Ihwan Ajiz, silakan keberatan dengan statement Abu Ihwan Ajiz, bukan mengatasnamakan Islam secara global. Apalagi masuk kepada ranah pemerintahan, ada kubu A, kubu B dan lain sebagainya. Ada kubu yang Islamfobia, ada kubu yang pro Islam dan lain sebagainya. Saya rasa ini tidak ada kaitannya sama sekali. Islam sendiri mengajarkan tentang hal makanan-makanan yang mana yang haram, makanan-makanan mana yang halal, dan itu memang sudah ada di dalam Islam yang sudah diatur sendiri melalui hukum fikih yang ada. Salah satunya adalah kita harus menyembelih hewan yang memang hendak dimakan. Kalau misalkan kita makan daging misalkan tanpa disembelih dengan menyebut asma Allah, maka itu diharamkan. Bahan yang terbuat dari klepon ini itu saya rasa itu bahannya halal gitu, dan itu banyak para kiai ulama yang memang suka klepon, karena klepon itu adalah ciri khas makanan tradisional di Nusantara ini, khususnya bagi orang-orang Jawa, di mana di dalamnya itu ada gula yang manis.
Kalau kita memaknainya dengan secara baik, dengan secara lugas, bisa jadi klepon ini memiliki makna yang jauh lebih baik. Contohnya adalah warna hijau adalah warna surga, warna putih adalah warna kesucian, kebenaran, kebaikan. Kemudian di dalamnya itu adalah ada gula ya. Ada gula yang manis. Berarti ketika kita mencoba melakukan kebaikan-kebaikan dengan warna putih tersebut, kemudian kita akan masuk ke menjadi penghuni surga yang di dalamnya itu adalah terletak sebuah keindahan, kebaikan, kesenangan dan sebagainya. Sesuatu yang manis gitu. Dan manis juga salah satu sesuatu yang memang Islami juga, karena saat tajil Rasulullah juga menganjurkan orang untuk makan sesuatu makanan yang manis gitu. Ketika kita melihat sesuatu hal itu jangan dari satu sudut pandang, karena bisa jadi pemaknaannya itu akan berbeda gitu. Kalau kita melihat dari satu sudut pandang, maka seolah-olah sudut pandang kita itulah yang benar dan yang lain itu salah. Tetapi kita nggak pernah tahu yang pencipta atau pembuat klepon itu sendiri, yang notabene itu adalah orang Jawa. Orang Jawa itu saya tahu persis bahwa mereka itu adalah orang-orang yang memang memiliki filosof pemikir yang sangat luar biasa. Bahkan segala sesuatu itu kadangkala memiliki makna-makna yang tersendiri, dan maknanya itulah makna yang sangat baik, bukan makna-makna yang buruk yang seperti digoreng pada saat ini. Jadi ada sebuah tanggapan yang dilayangkan oleh Ustadz Hilmi Firdausi Gilas ya. Jadi Ustadz Hilmi Firdausi ini mengatakan bahwa klepon itu kue yang halalan toyiban dan enak banget. Yang nggak enak itu klepon nggak diangkat dan WA diri doang nggak dibalas-balas, perih tahu. Jadi klepon ini dianggap dibercandain telepon gitu. By the way, untuk para Islamophobia, false flag kalian kali ini zong. Kue-kue apa yang paling ngenes? Kue cian deh lo gitu. Jadi Hilmi Firdaus ini sudah bisa menangkap bahwa ini adalah sebagai penggorengan opini publik terhadap Islam. Islam itu tidak sesempit yang ada di dalam statement tersebut. Islam itu tidak sesempit melihat makna makanan klepon itu tidak Islami, kita harus menjauhi, kita harus selalu makan kurma, itu sesuatu yang Islami. Tidak seperti itu. Islam itu, apalagi Islam yang ada di Nusantara, di Indonesia ini yang memang ajaran kita itu awalnya itu diajarkan oleh para waliullah. Salah satunya adalah Wali Songo, yang notabene-nya itu adalah ada perpaduan antara budaya, adat istiadat dan ranah kearifan budaya lokal setempat. Akhirnya bisa berkembang sampai saat sekarang ini. Islam berkembang di Nusantara bukan dengan hal-hal yang sempit, hal-hal yang saklek, hal-hal yang memang tidak fleksibel. Jadi Islam itu sangat fleksibel, sangat luas sekali. Jadi saya rasa wacana klepon ini yang selalu digoreng itu adalah sebuah opini untuk menyudutkan Islam. Karena semestinya bukan Islamnya yang kita protes gitu kan ya. Semestinya yang membuat statement tersebut yang kita protes. Tidak peduli itu mau agama apa. Namanya kue yang halal, kue yang memang boleh untuk dimakan oleh umat Islam, umat yang lain juga tidak mempermasalahkan kue tersebut gitu. Kenapa dikategorikan bahwa seolah-olah opini ini menyudutkan bahwa orang-orang Islam itu sangat sempit, pola pikirnya sangat sempit, sangat harus begini dan banyak aturan segala macam yang memang akhirnya membuat nama Islam ini itu tidak baik di mata orang lain. Ini harus kita hati-hati, kita cermati dengan baik. Fenomena viralnya kue klepon ini itu bisa jadi adalah penggiringan opini publik untuk mendiskreditkan nama besar Islam. Islam itu bukan milik perorangan, Islam itu milik umat Islam yang ada di Nusantara Indonesia tercinta ini khususnya gitu loh. Jadi kita nggak usah membicarakan kita aliran mana, aliran apa, semua sama. Islam itu memang ajaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bicara masalah Islam, otomatis mungkin kita berbicara tentang agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, kemudian disiarkan oleh Wali Songo di Nusantara tercinta ini. Jadi mungkin demikian saja ulasan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini para sahabat-sahabatku. Semoga bisa memaknai penjelasan saya sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam mensikapi viralnya
klepon yang dikaitkan dengan Islam ini. Mungkin demikian saja. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.